Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Hai anak-anak Indonesia, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di pelajaran kami ini, di pelajaran kita bersama, pelajaran bahasa Indonesia untuk siswa kelas 7 yang akan mempelajari tentang teks narasi atau cerita fantasi. Baik, di materi kali ini kita akan menjelaskan tentang apa kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang 3.3. Kita nanti akan mengidentifikasi tentang unsur-unsur dari teks narasi dari yang dibaca dan didengar. Kemudian di 4.3 kita akan menceritakan kembali dari teks narasi, dari apa yang kita dengar dan dibaca secara lisan, tulisan, dan variasi di antara keduanya. Ananda sekalian, sebelum kita belajar ini, kita berharap bahwa tujuan pembelajaran kita setelah kegiatan ini berakhir, kita berharap bahwa tujuan pertama, kalian semua akan memahami tentang apa pengertian dari teks narasi itu. Kemudian yang kedua, kita nanti akan memahami juga apa yang ada dari unsur-unsur dari teks narasi itu. Dan yang ketiga, kita akan memahami isi dari teks narasi itu. Nah, sebelumnya Anda sudah mengetahui bahwa teks narasi itu sebenarnya sama dengan yang disebut dengan teks cerita fantasi. Apa kata fantasi itu? Fantasi adalah berasal dari kata khayalan. Jadi, teks narasi adalah cerita yang berbentuk khayalan. Secara pengertian, teks narasi ini adalah teks yang tersusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktu dan dia disusun berdasarkan khayalan dari penulis, juga bisa berpadu antara fakta dengan kenyataan dan khayalan yang dibuat oleh penulis itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih tujuan kita mempelajari teks ini? Nah, teks ini sebenarnya tadi kan menceritakan tentang cerita narasi dan fantasi. Nah, sebenarnya ini teksnya yang bersifat hiburan dan tujuannya adalah untuk mengambil hikmah dari pelajaran dan memetik apa yang menjadi pelajaran kita untuk kehidupan kita ke depan dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Ananda sekalian, sebelum kita mulai dan kita mengetahui sebenarnya apa itu teks narasi deskripsi, Bapak akan memberikan dua contoh teks dulu. Kita akan melihat gejalanya atau apa yang ada terdapat dalam teks tersebut. Teks yang pertama berjudul tentang kekuatan ekor biru Nataga, dan satu lagi teks berjudul Anak Rembulan, Negeri Misteri di Balik Pohon Kenari. Silahkan kita lihat teks berikut ini. Kekuatan ekor biru Nataga oleh Ugi Agustono. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga memberi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati mempertahankan milik mereka. Hari itu, sejarah besar tanah Modo akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Saat ditunggu pun tiba. Mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kabut. Jumlah pasukan cukup banyak. Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak panik. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau tanah Modo. Susul menyusul bagai air. Tubuh mereka besar-besar dengan sorot mata tajam. Raut wajah mereka penuh dengan angkara murka dan kesombongan, disertai lolongan panjang saling bersautan di bawah air hujan. Mereka tidak menyadari bahaya yang sudah mengepung. Semua binatang tetap tenang menunggu aba-aba dari Nataga. "Serbu!" teriak Nataga sambung menyambung dengan seluruh panglima. Pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan segera mengepung para serigala dengan lemparan batu api. Pasukan serigala sempat kaget, tak percaya. Cukup banyak korban yang jatuh di pihak serigala karena lemparan bola api. Namun, pemimpin pasukan tiap kelompok serigala langsung mengatur kembali anak buahnya pada posisi siap menyerang. Mereka tertawa mengejek binatang-binatang ketika banyak bola api yang padam sebelum mengenai tubuh mereka. Bahkan, dengan kekuatan mereka, mereka meniup bola api yang terbang menuju arah mereka. "Hai,
Tak ada gunanya kalian melempar bola api kepada kami, seru serigala dengan sorot mata merah penuh amarah. Binatang-binatang tidak putus asa, namun pasukan serigala dalam jumlah 2 kali lipat, bahkan lebih dari pasukan binatang, mulai bergerak maju, seolah hendak menelan binatang-binatang yang mengepung. Binatang-binatang yang pantang menyerah juga tidak takut dengan gertakan para serigala. "Gunakan kekuatan ekormu, Nataga!" bisik Dewi Kabut di telinga Nataga. Nataga sempat bingung dengan kata-kata Dewi Kabut karena banyak bola api yang padam. Nataga segera memberi aba-aba berhenti melempar dan mundur kepada seluruh pasukan. Tiba-tiba, Nataga, pemimpin perang seluruh binatang di Tanah Modo, segera meleset menyeret ekor birunya. Mendadak ekor Nataga mengeluarkan api besar. Nataga mengibaskan api pada ekornya yang keras, membentuk lingkaran sesuai dengan tanda yang dia buat oleh semut rayap dan para tikus. Lalu ia melompat bagai kilat dan mengepung serigala dalam api panas. Kepungan api semakin luas. Serigala-serigala tak berdaya menghadapi kekuatan si ekor biru. Teriakan panik dan kesakitan terdengar dari serigala-serigala yang terbakar. Nataga tidak memberi ampun kepada para serigala licik itu. Selesai pertempuran, Nataga segera menuju ke atas bukit, bergabung dengan seluruh panglima, Levo, Goros, Lamia, Sika, dan Mora, memandang Nataga dengan haru dan tersenyum, mengisyaratkan hormat dan bahagia. Anak Rembulan Negeri Misteri di Balik Pohon Kenari, karya Joko Lelono. Nono, si anak rembulan, berangkat sendiri berlibur ke Ulingi, tempat tinggal Mbah Sastro. Ia selalu suka liburan di sana karena ia bisa bersepeda keliling Ulingi dan bermandi-mandi di Sungai Lekso yang menyegarkan. Tak jarang juga Nono membantu Mbah Mas yang punya warung makan di stasiun Ulingi. Suatu hari, Nono ditugaskan untuk membeli tahu goreng ke Jari ke tempat Mbah Pur, kakek buyutnya. Nono pun berangkat dengan sepeda. Nono mengambil jalan pintas menuju Jari. Di tengah perjalanan, ia berhenti sejenak untuk melihat sebatang pohon kenari besar di tepi kali Jari yang pernah diceritakan oleh Mbah Pur. Menurutnya, dahulu ada seorang anak bernama Trimo yang menghilang di dalam pohon kenari itu. Trimo menghilang ketika ia sedang melindungi dari serangan Belanda. Ia lenyap begitu saja, seolah-olah pohon besar itu telah menelannya. Nono beristirahat dan merekam kakinya di kali Jari yang dangkal. Sepedanya diparkirkan di pohon kenari tadi. Namun, ketika ia kembali, sepeda itu tidak ada. Ia pun dikejutkan dengan kedatangan seorang anak bernama Trimo yang memperingatkannya untuk bersembunyi. Akan tetapi, Kapitan Dejari dengan mudahnya dapat menemukan tempat persembunyian mereka. Sadarlah Nono bahwa ia sedang berada di negeri zaman Belanda dulu. Pohon kenari besar tadi menghilang, digantikan oleh tenda-tenda, gerobak kuda, serta orang-orang dan pasukan Belanda yang tiba-tiba berdiri mengelilingnya. Nono nyaris dihukum gantung gara-gara kaos Manchester United yang dikenakannya saat itu. Setelah itu, ia tertangkap di warung Mbak Rimbi yang merupakan jelmaan iblis, berkawan dengan kelompok semut hitam yang ternyata adalah segerombolan pencuri. Nono juga bertemu legenda Gunung Kelut, Mahesa Suro, dan Lembu Suro, berjumpa dengan Sarce, si putri Belanda yang dapat mengubah dirinya menjadi burung kenari, dan berhadapan dengan Sri Ratu yang dijuluki setan merah karena kekejamannya. Tiba-tiba, Nono diminta untuk memimpin perang yang disebabkan oleh konspirasi orang-orang dalam kerajaan. Baik Ananda, kita sudah menyaksikan dan membaca dua buah teks yang sudah kita perhatikan dan kita pahami tadi. Nah sekarang coba kita bahas di kedua teks tersebut. Perhatikan, kita lihat dulu tokohnya. Tokoh pertama tadi ada si Nataga, kemudian tokoh kedua ada si Nono. Ya kan? Nagata dan si Nono adalah tokoh utama di kedua cerita tadi.
Sekarang di mana latarnya? Latar itu adalah boleh disebut tempat, boleh disebut juga waktu atau suasananya. Nah, di teks 1 ini latarnya adalah menceritakan tentang Pulau Komodo dan di Tanamodo. Kenapa disebut Tanamodo? Karena Pulau Komodo. Kemudian di teks kedua, dia menceritakan tentang Kota Blitar, tepatnya di Ulingi. Di dalam itu juga dia menceritakan tentang latar sejarah Perang Belanda, kemudian dia menceritakan tentang lokasi Mahesa Suro dan Lembu Soro. Dan yang ketiga, ada sebuah keajaiban yang muncul. Nah, keajaiban ini adalah sesuatu yang sering muncul dalam teks-teks narasi. Kenapa? Karena berbentuk fantasi. Inilah yang membedakan dengan teks-teks yang lain. Di teks 1, ada sebuah hal yang aneh dan keajaiban yang muncul. Ketika si Komodo bisa melatih anaknya, maksudnya si Nataga, Nagata tadi, dia melatih anak buahnya untuk menyerang siluman serigala. Sementara di teks 2, si Sarce, putri Belanda, berubah jadi burung kenari. Nah, dari situlah kita bisa mengetahui sebenarnya ciri-ciri umum dari teks narasi ini. Yang pertama, ternyata kita ketahui bahwa dari 2 teks tadi, cerita tersebut ada sebuah keajaiban atau keanehan atau sebuah kemisteriusan. Dan yang kedua, ide dari cerita tersebut tidak dibatasi oleh fakta. Jadi dia bisa cerita sesuatu yang berbentuknya fantasi di luar dari akal sehat kita. Dan yang ketiga, dia menggunakan latar, di mana latar ceritanya itu bisa berbentuk ruang dan waktu yang berlintas. Artinya, waktunya bisa terjadi di masa sekarang dan surut ke masa lalu. Kemudian, tokoh-tokoh yang diceritakan ini termasuk tokoh yang unik dan sakti, seperti 2 teks tadi. Kemudian dia bersifat fiksi atau khayalan, karena tadi ceritanya itu memang benar-benar bercerita tentang sebuah hal yang di luar dari nalar kita. Kemudian bahasa yang diciptakan adalah bahasa yang bervariatif. Dia menggunakan ekspresi ragam dengan percakapan non-formal. Pada saat sekarang, Bapak ingin sekali kalian bisa menceritakan ulang. Bagaimana kalian menceritakan ulang lagi kepada orang lain dari isi cerita tadi? Bagaimana caranya? Ini langkah-langkahnya. Pertama sekali, kalian kalau mau menceritakan kepada orang lain apa yang kalian sudah pahami tadi, pertama baca seluruh isi dan pahami. Tadi apa yang kita jelaskan, apa yang sudah kita baca, pahami. Kemudian yang kedua, kamu catat nama-nama tokoh yang ada dan perwatakannya bagaimana, supaya kamu bisa mengingat tiap-tiap tokoh itu apa wataknya. Kayak tadi si Elisa, wataknya baik, dia suka menolong kakek. Kemudian si Arko, orangnya seorang kakak yang akan menolong adiknya baik. Sementara si Niko orangnya jahat, suka mengubah menjadi batu benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian tahap yang ketiga, kita coba catatlah latar atau setting tempat, waktu, dan suasana dalam cerita itu. Sesudah itu baru kalian catat bagaimana alur ceritanya. Alur ceritanya bagaimana. Kemudian kita tentukan apa kira-kira ide pokok dalam cerita itu. Apa gunanya kita menentukan ide pokok ini? Supaya Ananda semua bisa mengetahui informasi yang diterima itu dengan runtun dan jelas. Kenapa? Karena kalian sudah tahu ide pokok dalam cerita itu. Ide pokoknya dalam teks 1 tadi, cerita tentang sebuah hal yang kebaikan dari seorang kakek terhadap Elisa yang udah nolongnya. Ide pokok dari paragraf teks 2, dia menceritakan saudara kembar, yang saudara kembar itu berwatak tolak belakang dan dia yang satu ini suka berbuat jahat, tapi yang satu lagi selalu mengingatkannya. Kemudian kita tentukan yang terakhir, setelah kita menentukan ide pokok, kita akan mengembangkannya dengan kalimat-kalimat sendiri. Nah, disinilah kalian harus bisa mengembangkannya dengan gaya kalian yang baru. Coba kita perhatikan dulu teks berikut ini. Judul Belajar dengan Gajah Mada. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian, orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. "Tolong!" Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong.
Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks, Ardi dan Dani menarik berusaha menolong Handi. Tapi, terdengar teriakan keras dan mereka bertiga terseret masuk ke lubang itu. "Di mana kita?" Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya yang memancarkan kemilau keemasan. "Tempat apa ini?" Handi dan Dani bertanya hampir bersamaan. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. "Kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhurmu." Laki-laki tegap itu berujar dengan penuh wibawa. Ketiga anak itu terbelalak. Siapa Bapak?" Sambil gemetar Handi memberanikan diri untuk bertanya. "Aku yang berjanji tak akan makan buah palapa sebelum Nusantara bersatu," jawab laki-laki itu dengan mata tajam menatap ke arah tiga anak yang masih ketakutan itu. "Gajah Mada?" suara ketiganya sambil tercekak. "Ya, benar. Akulah Gajah Mada yang sejak muda berusaha keras berlatih untuk menjadi orang berguna," suara lelaki itu dengan sangat berwibawa. "Apa yang sudah kamu lakukan untuk menyiapkan dirimu agar menjadi orang berguna?" Mata lelaki itu pun lekat menatap Handi. Kemudian dia beralih memegang bahu Ardi dan Dani. "Saya berusaha menjadi juara kelas dengan belajar tiap hari," kata si Ardi menjawab agar agak terbata-bata. "Saya belajar tiap malam sehingga saya selalu ranking 1 di sekolah," Handi menyaut. "Saya les semua mata pelajaran sehingga selalu mendapat prestasi matematik tertinggi di kelasku." Dani menimpali jawaban teman-temannya. "Belum cukup. Kalian semua harusnya menambah jawaban lagi dengan benar untuk dapat dikembalikan ke tempat semula." Laki-laki itu semakin mendekat. Ketiga anak itu berpikir keras untuk mengungkapkan hal terbaik apa yang telah diperbuat selama ini. Setelah 1 jam berpikir keras, Handi membuka pembicaraan. "Saya selalu berusaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah dan menyelesaikan tugas tepat waktu." Handi memulai mengajukan ide. "Saya berusaha bekerja keras dan tidak mencontek waktu ujian," kata-kata Ardi meluncur deras. "Saya mendengarkan teman yang berbeda pendapat dan meresponnya dengan santun," kata si Dani bertutur dengan lancar. Selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentum keras. Bung! Seakan ada yang mengangkat mereka bertiga. Tiba-tiba sudah kembali berada di areal Candi Trowulan, tempat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap mata seakan-akan tidak percaya mereka saling berangkulan. "Benar kata Gajah Mada tadi," Andi berucap lirih. "Iya, kita tidak cukup hanya dengan pintar," Ardi berkata hampir tak terdengar. "Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik," Dani berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya menuju areal candi yang harusnya diamati. Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Seperti biasanya, mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Nah, Ananda, kita sudah membaca dan memahami, mencoba untuk menganalisis sekarang bagaimana struktur dari teks yang sudah kita baca tadi. Sebenarnya struktur teks narasi itu ada 3. Satu yang disebut dengan orientasi atau pengenalan dari apa yang ada pada tokoh-tokoh di dalamnya dan bagaimana latarnya. Kemudian yang kedua, komplikasi. Komplikasi adalah timbulnya masalah hingga masalah itu memuncak. Dan yang terakhir adalah resolusi, yakni penyelesaian masalah. Kalau kita bahas tadi tentang yang pertama, apa sih yang ada dalam teks tadi tentang orientasi? Maka orientasi pengenalan dalam teks tadi ada 2, dia mengenalkan tokoh dan dia mengenalkan latar. Siapa tokohnya? Masih ingat? Ada 3 ya tadi tokoh yang utamanya tadi. Siapa? Ardi, Handi, dan Dani. Dan satu orang lagi. Siapa? Ayo. Gajah Mada. Kemudian latarnya ada waktu, ada tempat, dan bagaimana suasananya. Kalau di dalam cerita ini latar yang lebih menonjol adalah latarnya pagi hari, karena tadi ceritanya pada pagi, dan tempatnya di Candi Trowulan.
Sekarang kita bahas ke bagian yang kedua. Sekarang masalah komplikasi. Komplikasi atau permasalahan yang muncul di sini adalah pada saat tiba-tiba si Handi berteriak minta tolong. Itu awal sekali terjadi masalah. Kemudian Dani dan Ardi dengan refleksnya mereka mau menolong, tapi mereka bertiga masuk ke dalam lubang. Dan boleh kembali mereka dari lubang itu setelah bertemu dengan Gajah Mada. Mereka boleh kembali asal mampu menjawab pertanyaan. Nah, disinilah sebagai komplikasi atau puncak masalah yang terjadi. Nah, sekarang kita bahas bagian terakhir tentang revolusi atau penyelesaian. Bagaimana penyelesaiannya? Ketiga anak tadi selama 1 jam mereka berpikir untuk mencari solusi dari apa yang ditanya oleh Gajah Mada. Mereka kembali lagi dengan pertanyaan yang terakhir dan dijawab, tiba-tiba muncul suara boom dan mereka kembali ke permukaan Candi Trowulan itu. Ananda, dari struktur teks yang ada, masalah orientasi, komplikasi, dan terakhir resolusi, kita harus tahu, kita harus telaah secara teliti bagaimana cara kita mengungkapkan struktur teks itu. Kalau di bagian pengenalan tadi, kita harus mengetahui bahwa yang dikenalkan itu ada 3. Deskripsi latarnya apa, kemudian bagaimana pengenalan tokohnya, dan yang terakhir bagaimana kalian bisa mengenalkan dari sebuah pengenalan konflik. Kalau tadi ceritanya dia mengenalkan tokoh langsung ada konflik di mana ada kata-kata teriak minta tolong tadi. Kemudian komplikasi atau puncak dari sebuah masalah ini bisa diidentifikasi dari menghadirkan tokoh lain dalam cerita ini. Hadirnya tadi tokoh Gajah Mada itu adalah sebuah hal yang disebut komplikasi, masalah yang timbul. Kemudian dia mengubah alur cerita, di mana alur ceritanya itu bergerak dari cerita maju, dia mundur ke cerita yang lalu bahwa dia ketemu dengan sosok masa lalu yang namanya Gajah Mada. Ini alur ceritanya bersolot flash baliknya. Kemudian dia akan melompat pada zaman-zaman yang dahulu. Nah, ini salah satu contoh zaman-zaman yang berbeda seperti yang saya jelaskan tadi. Bahwa zaman ini dia meneliti tentang Candi Trowulan, tiba-tiba bergerak ke masa lalu. Kemudian dari hal resolusi, ada 3 hal juga yang harus kita pahami di sini. Dalam sebuah resolusi adalah kita harus mengetahui tentang lompatan waktu yang terjadi. Karena penyelesaian itu terjadilah perubahan waktu. Di mana tadi mereka terjadi boom suara yang muncul setelah mereka menjawab pertanyaan. Mereka berubah ke waktu semula. Waktu masa kini saat mereka sedang meneliti dari Candi Trowulan tadi. Kemudian ada hubungan sebab akibat yang terjadi dari penyelesaian itu. Oh, dari sini kita akan menyebabkan kalau kita nggak belajar dengan baik atau kita selalu mengandalkan utamanya ranking 1, belum tentu kita menjadi orang yang baik. Di situ ada hubungan sebab akibat dalam menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi. Kemudian yang terakhir, dengan adanya surprise atau kejutan-kejutan yang dia buat. Nah, inilah salah satu contoh dari bagaimana cara kita menelaah dan kebiasaan yang ada muncul dalam tiap-tiap tahapan struktur itu. Sekarang kita akan membahas bagaimana tentang ciri-ciri kebahasaan yang biasanya muncul dalam teks narasi. Pertama, dia suka menggunakan kata ganti atau pronomina. Nah, kata ganti ini adalah kata yang menggantikan nama kita. Biasa kata ganti ini ada 3, kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama ini biasa orang yang berbicara langsung itu menggantikan namanya. Biasanya menggunakan kata ganti aku dan saya untuk tunggalnya, kami dan kita untuk majemuknya. Kemudian untuk orang kedua, dia menggunakan contoh, orang kedua itu lawan bicara kita. Dia menggunakan contoh engkau, kamu itu untuk tunggalnya, dan kalian untuk jamaknya. Yang ketiga, orang ketiga. Nah, orang ketiga ini orang yang kita ceritakan. Orang ketiga ini kalau yang tunggal contohnya ia dan dia. Sementara yang jamak adalah mereka. Nah, tulisan-tulisan yang muncul biasanya untuk penulisan kata ku itu ditulis serangkai dengan kata sebelum dan sesudahnya. Contohnya pada kata akan kutulis. Nah, pada penulisan kata kutulis itu
dirangkaikan, atau misalnya ini pulpenku. Pulpenku pada kata ku-nya itu dirangkai dengan kata pulpen. Ciri bahasa yang kedua adalah dia menggunakan kata panca indera. Deskripsi tempat dan waktu serta suasananya diamati oleh panca indera manusia. Misalnya contoh seperti ini, deskripsi tempat, 3 rumah bergaya kerucut. Maka kata 3 rumah untuk lokasi tempat ini dia menggunakan narasi panca indera. Kemudian tempat yang kedua, waktu ya maksud saya, waktu yang kedua, tengah malam tak ada bintang di langit. Nah, kemudian yang ketiga suasana, kamarnya terasa sunyi dan penuh kesedihan. Nah, kata sunyi dan penuh kesedihan itu merupakan bagian dari suasana. Ciri bahasa yang ketiga dalam teks narasi ini adalah menggunakan kata sambung atau konjungsi dengan urutan waktu. Konjungsi di sini misalnya kata kemudian, setelah itu, sementara itu, ada lagi bersama dengan itu, tiba-tiba, ketika, dan sebelum. Ini sering muncul. Yang keempat, menggunakan kata ungkapan atau keterkejutan. Nah, kata ungkapan ini adalah 2 kata atau lebih yang apabila digabungkan maknanya berubah menjadi makna baru. Contohnya kata-kata ungkapan ini misalnya tiba-tiba, tanpa diduga, di tengah kebahagiaannya. Nah, ini salah satu dari ciri kebahasaan. Baik, ciri yang terakhir, ciri yang kelima dari teks narasi ini adalah dia menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung ini adalah kalimat yang diucapkan secara langsung, dan dalam percakapan ini adalah biasanya kalau ditulis dengan menggunakan tanda petikan. Tanda petik ini mengapit di kedua kalimat, di salah satu kalimat itu gunanya untuk menandakan bahwa apa yang kita tulis itu adalah kalimat-kalimat langsung. Seperti contoh berikut ini. Raksasa itu mengejar kita, teriak fauna kalang kabut. Nah, kata raksasa itu mengejar kita itu kan adalah sebuah percakapan langsung. Nah, di antara kata-kata itu dia memberikan tanda kutip di antara keduanya, di sebelum kata raksasa dan di sesudah kata serunya. Nah, ini salah satu contoh dari kalimat langsung. Ananda sekalian, kalian sudah memahami tentang apa itu ciri-ciri kebahasaan dalam teks narasi ini. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan bagaimana caranya kalau kalian mau menyunting cerita narasi ini, artinya akan memperbaiki atau mengulang kembali, menelaah mana yang salah, kita akan mencobanya, dan disinilah langkah-langkah kegiatannya. Pertama, pelajari dulu struktur dan kaidah kebahasaan yang sudah kita ajarkan tadi. Kalau kalian sudah memahami itu, maka kita masuk langkah kedua, kita baca teks dengan seksama. Apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita pahami, kita baca menurut teks itu. Ada nggak teks itu sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya? Makanya kita identifikasi di langkah ketiganya. Dan langkah terakhirnya sesudah kita identifikasi, oh ini salah, oh ini benar, oh yang ini salah. Nah, ini seharusnya begini, di ciri-cirinya ternyata ada ini. Nah, setelah kita identifikasi itu, baru kita akan memperbaiki letak kesalahannya, baik kesalahan ejaan maupun kesalahan tanda bacanya. Baik Ananda, kita sekarang masuk ke langkah berikutnya adalah bagaimana kalau kita mau menulis teks narasi atau menyajikannya dalam bentuk lisan. Nah, ada beberapa langkah-langkah yang harus kita pahami. Yang pertama, kita harus merencanakan cerita itu dulu, baru kita menuliskan ceritanya. Nah, dalam merencanakan cerita itu, waktu kita mau merencanakannya, maka pada saat perencanaan itu tentukan dulu idenya. Kemudian kita gali dulu informasinya, apa ya idenya? Oh, kita mau cerita tentang bagaimana cerita Patih Gajah Mada ketemu saat saya berbelanja, misalnya ini teks narasinya. Oh, gali ide. Oh, apa sih sejarah Patih Gajah Mada? Oh, kita cari internet atau kita cari dari berbagai sumber. Kemudian yang ketiga, kita buat rangkaian peristiwanya. Bagaimana ya rangkaian antar satu peristiwa pada saat saya nanti mau belanja, tiba-tiba saya ketemu Gajah Mada dalam urutan waktu yang berbeda. Bagaimana ini semua kita atur dan kita kembangkan cerita itu sehingga kembangan cerita itu lebih baik. Kemudian pada saat kalian menulisnya, jangan lupa kita rencanakan dan kita gali ide itu berdasarkan dari ide-ide yang sedang gandrung. Misalnya tentang lingkungan, tentang kecanggihan teknologi, atau tentang sosok pahlawan seperti tadi. Boleh.
Kemudian kita harus mengembangkan produknya. Mengembangkan produk ini artinya mengembangkan bagian-bagian itu menjadi hal yang lebih baik lagi. Kemudian kita memberi judulnya dalam cerita itu harus judulnya menarik supaya orang mau melihat apa yang kita tulis. Dan jangan lupa kita menelaahnya. Kita baca ulang lagi untuk merevisi nanti seperti yang tadi Bapak ajarkan. Kita mau merevisi, kita baca ulang lagi, kita perbaiki sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya, baru kita perbaiki. Kemudian kita mencoba, kalau sudah selesai, kita coba publikasi ke depan orang bahwa inilah karyaku.